Selamat datang di ibadah hybrid GBI Rosipina. Sebelum beribadah, kita simak terlebih dahulu informasi berikut ini. Siapa saja yang berulang tahun dalam pekan ini? Bagi Anda yang beribadah secara online dan akan memberikan persembahan dan persepuluhan, Anda dapat mentransfernya ke nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda saat ini. Jangan lupa, tetap perketat protokol kesehatan Anda. Jemaat yang terkasih, selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Yang di rumah shalom. Saya yakin dan percaya kalau hari kita datang dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Bahwa kita ada sampai dengan hari itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Kita mau datang dengan segenap hati kita mau nyatakan besar anugerah-Mu Tuhan. Bahwa ku ada sampai dengan hari itu semua karena kebaikan Tuhan. Mari katakan, ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Nyatakan besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan lagi, ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Kami hidup dalam kelimpahan. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan.
great and there is no one else like you. Dan kami percaya dan kami bersyukur kami punya Allah yang gak ada lagi di tempat lain. Gak ada lagi di bumi ini, cuman Yesus Allah yang layak diagungkan dan ditinggikan. Pagi hari ini Tuhan kami mau memuji, membesarkan nama-Mu, biar Roh Kudus bekerjalah di setiap hati dan pikiran kami. Yang di rumah kami memberkati yang di rumah, yang di gereja kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, karena kami mau untuk mendengar dan memuji, membesarkan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, yang percaya bersama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Ini minggu keberapa di tahun 2022? Minggu kedua ya. Masih semangat ya. Masih banyak hari-hari ke depan kita. Tapi kita percaya Dia Yesus Allah yang senantiasa baik. Karena itu kita mau datanglah ke bait-Nya. Bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oh,
yang muji Tuhan. Sebab Dia Allah yang senantiasa turut bekerja dalam segala perkara. Amin. Turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia Haleluya. Sebab Dia Yesus Allah yang baik. Mari kita mau mendengar sabda kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Jesus at the center. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. When everything revolves around you, Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters.
your church. Jesus be the center of your church, and every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus, 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 Jesus. Say it again, Jesus, Jesus, Jesus. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you, nothing else matters. Nothing else matters. Nothing in this world will do. So Jesus, you're the center. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you, Jesus. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita bersyukur kembali dipertemukan dalam ibadah hari ini, minggu yang kedua di bulan Januari tahun 2022. Kita mengucap syukur buat penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2021 dan memasuki tahun 2022 ini. Saya percaya penyertaan Tuhan juga sempurna atas kehidupan setiap kita. Mari kita masuk dalam doa sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hari yang Kau jadikan hari ini sempurna dan baik adanya bagi setiap kami. Kami telah memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kami siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, urapi setiap kami, baik hamba yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Semuanya diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Segala hormat, puji, syukur kami kembalikan yang kepadamu. Kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Well, second week di tahun 2022. Apa yang ada di pikiran kita? Apakah Bapak Ibu optimis? Atau pesimis? Atau mungkin flat? Atau biasa-biasa aja? Ya, bagaimana dengan resolusi dan rencana kita? Biasanya awal tahun itu diwarnai dengan resolusi-resolusi sepanjang tahun. Apakah kita tetap excited, ya, berapi-api? Apakah mimpi dan kerinduan kita masih tetap selaras dengan usaha kita dalam mewujudkannya? Atau saudara mungkin mengalami kelelahan di awal tahun 2022 ini. Saudara berpikir untuk give up, menyerah. Padahal saudara baru berada di bulan pertama, di minggu yang kedua. Masih ada 50 minggu di depan kita yang harus kita lalui bersama-sama. Tapi saya ingin katakan, seperti apapun keadaan saudara, firman Tuhan hari ini khusus untuk saudara. Hari ini kita akan melihat beberapa fakta kehidupan manusia sesuai dengan nats yang terdapat di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Kita akan baca bersama ya Bapak Ibu sekalian. Bangkit berdiri dimanapun Bapak Ibu berada. Pengkhotbah pasal 3 ayat 9 sampai 11. Kita baca dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah?
Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Amin. Selamat duduk kembali, saudara sekalian. Ketiga ayat yang baru saja kita baca ini merupakan fakta kehidupan manusia. Dan saya menemukan setidaknya ada 4 fakta kehidupan manusia yang tersirat dalam ayat-ayat ini. Fakta pertama tentang kehidupan manusia. Semua manusia memiliki tanggung jawab dalam hidup ini. Dan seringkali tanggung jawab ini disebut dengan pekerjaan. Pengkhotbah pasal 39 diawali dengan kata, apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Ayat ini berkata, manusia disebut sebagai pekerja dan memiliki apa yang disebut dengan pekerjaan yang dikerjakannya. Checkpoint pertama, sadarkah Bapak Ibu dan saya bahwa kita ini semua adalah pekerja? Dan sebagai pekerja, sadarkah bahwa dalam hidup ini ada hal-hal dan bagian-bagian yang harus kita kerjakan? Dan yang terlebih penting adalah sebagai pekerja, siapa yang memberi mandate pekerjaan untuk kita kerjakan itu? Nah, Pengkhotbah pasal 10a berkata, aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah. Perhatikan, kepada anak-anak manusia. Jelas dikatakan bahwa Allah lah yang memberikan pekerjaan untuk kita kerjakan dalam hidup ini. Artinya, saudara sekalian, setiap pekerjaan yang kita kerjakan dalam keseharian kita mengingatkan kepada kita bahwa ini semua adalah pemberian Allah. Tugas yang Allah berikan yang harus kita kerjakan dengan segenap hati kita. Saya ingat bulan November tahun lalu saya share bahwa setiap pekerjaan yang kita kerjakan haruslah kita kerjakan seperti kita mengerjakannya untuk Tuhan. Dan hari ini ayat yang baru saja kita baca Pengkhotbah pasal 3 ini merupakan konfirmasi dan reminder untuk kita semua bahwa Allah lah yang memberikan pekerjaan kepada anak-anak manusia. Saudara dan saya, setiap kita manusia memiliki tanggung jawab yang Allah berikan secara spesifik pribadi lepas pribadi. Coba kita introspeksi diri kita hari ini. Sudahkah kita mengerjakan apa yang menjadi pekerjaan Tuhan untuk kita lakukan? Atau kita sibuk mengerjakan atau menilai pekerjaan milik orang lain? Terkadang tanpa kita sadari, kita terlalu sibuk memikirkan, atau mungkin mengerjakan pekerjaan yang bukan bagian kita. Kita sibuk mengerjakan pekerjaan orang lain, tetapi lupa bahwa sesungguhnya Allah memberikan kepada kita tanggung jawab yang menjadi bagian kita untuk kita kerjakan. Ada mungkin dari kita atau orang yang kita kenal yang sibuk menilai keluarga orang lain tanpa sadar bahwa kita juga punya keluarga yang harus kita atur dengan baik. Ada lagi orang yang memiliki pekerjaan yang sebetulnya lebih baik daripada kebanyakan orang, tetapi ia selalu merasa nggak puas. Always looking at our back, bahasa Inggrisnya. Selalu lihat di belakang kita. Adakah orang yang nanti menyerobot atau backstabbing kita? Nah, ini bahaya Bapak Ibu. Karena kalau kita terlalu takut, kita terlalu sering melihat ke belakang sehingga kita lupa fokus untuk melihat hari ini dan ke depan akan pekerjaan kita sendiri yang harusnya kita pikirkan. Bagaimana sebagai gereja? Kita diberkati oleh tim pelayanan yang setia, talented, memiliki hati yang mengasihi, melayani Tuhan all out. Tetapi kita selalu komplain atau mungkin lihat kekurangan yang ada, tanpa sadar bahwa setiap tim, setiap gereja, setiap organisasi pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Pertanyaannya adalah, apakah kita memperhatikan yang kurang terus-menerus, atau kita juga memperhatikan dan menghargai kelebihan yang dimiliki? Kalau kita sadar bahwa setiap dari kita sebagai pekerja punya tanggung jawab dari tugas yang diberikan Allah kepada kita untuk kita kerjakan, dan semua dari kita mengerjakan bagian kita masing-masing dengan antusias, dengan setia, dengan rajin dan all out, maka saya yakin dan percaya
sinergi yang baik akan terbentuk dan pekerjaan Tuhan, sekali lagi bukan pekerjaan manusia, karena pekerjaan dari Tuhan, ini akan menjadi berkat besar, kuat, dan sanggup untuk memberkati orang-orang di sekeliling kita. Nah, satu lagi checkpoint yang terkadang kita nggak sadari, introspeksi diri kita ya. Mungkin kita nggak sibuk dengan urusan orang lain, tapi mungkin dari antara kita atau orang-orang yang kita kenal, ada yang sibuk mengatur Tuhan, mencoba mengurus bagiannya Tuhan. Padahal kita ini adalah pekerja dan bukan yang memberi pekerjaan. Status kita adalah pekerja saja. Memang benar dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 9 dikatakan, karena kami adalah kawan sekerja Allah. Dikatakan, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Benar memang kita adalah kawan sekerja Allah. Tetapi ingat, bagian dan posisi kita dalam pekerjaan Allah ini, siapa kita dan di mana posisi kita. Bagian kita adalah sebagai pekerja yang mengerjakan, dan bagian Tuhan adalah yang memberi pekerjaan itu. Dan hari ini saya berdoa agar firman Tuhan yang mengingatkan, poin yang pertama, bahwa kita sesungguhnya adalah pekerjanya Allah. Kita yang diberikan pekerjaan, kita yang dipercayakan sebuah pekerjaan dan tanggung jawab oleh Allah. Dan tugas kita adalah mengerjakannya sekuat kemampuan kita, berjerih payah, firman Tuhan katakan, karena dengan demikian kita telah melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita. Oleh sebab itu, poin yang pertama, sekali lagi, setiap manusia memiliki tanggung jawab dalam hidup ini, dan setiap manusia harus mengerjakan bagian pekerjaannya sendiri sesuai dengan apa yang Tuhan Allah percayakan kepada kita masing-masing. Kita adalah pekerja Allah. Tetapi ada satu hal yang menarik Bapak Ibu. Ya, sebelum masuk ke poin yang kedua ya. Di Pengkhotbah pasal 3 ayat 9 ini sebetulnya kalau kita perhatikan, ayat 9 ini merupakan sebuah bentuk pertanyaan bagi kita. Dikatakan, apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Ada tanda tanya di belakangnya. Dalam terjemahan The Message Version, ayat ini berkata, but in the end, tetapi pada akhirnya, does it really make a difference what anyone does? Apakah benar-benar ada perbedaan untuk apa yang dikerjakan seseorang? Dengan kata lain, does it really matter what we do? Apakah yang kita kerjakan ini berarti pada akhirnya? Nah, sebuah pertanyaan yang akan kita jawab setelah kita masuk dalam poin yang kedua ya. Keep that question in your heart. Kita masuk kepada fakta kedua tentang kehidupan manusia. Setiap pekerjaan, fakta kedua ya, pasti melelahkan. Ayat ke-9 berkata, apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Perhatikan kata berjerih payah. Dan ayat 10 berkata, aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Perhatikan kata melelahkan dirinya. Nah, kalau poin pertama tadi berbicara mengenai siapa status kita, apa tanggung jawab kita sebagai pekerja. Nah, di poin kedua ini berbicara tentang cara dan usaha kita dalam mengerjakannya. Poin kedua ini berbicara tentang bagaimana cara kita mengerjakan pekerjaan kita. Dan dikatakan dengan jelas bahwa kita bekerja dengan jerih payah untuk melelahkan dirinya. Bukankah ini sebuah fakta kehidupan yang sering kali kita alami, Bapak sekalian? Kita bekerja, kita aktif dalam pelayanan, kita mendidik anak, mendampingi pasangan hidup, berbisnis, mengajar, dan sebagainya. Kita sering kali merasa lelah dan capek. Apalagi waktu kita mengerjakannya dengan all out, sekuat tenaga kita. Pasti kita akan mengalami apa yang disebut dengan jenuh, lelah, atau mungkin burnout. Coba kita lihat checkpoint selanjutnya. Pernahkah saudara dalam hidupmu mengalami apa yang disebut dengan jenuh dan lelah waktu kita mengerjakan pekerjaan kita? Padahal kita mengerjakan pekerjaan diberikan Tuhan loh, bukan pekerjaan semau kita sendiri. Lalu bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin kita bisa lelah waktu kita mengerjakan pekerjaannya Tuhan? Saya punya satu jawaban yang sangat simpel. Kenapa kita lelah? Kenapa kita jenuh waktu kita mengerjakan? Padahal ini pekerjaannya Tuhan. Jawabannya adalah karena kita ini masih manusia, Bapak Ibu. Masih hidup dalam darah dan daging. Kalau sakit masih dicubit masih sakit.
masih bisa kecewa kalau kita ditinggal, masih bisa kelaparan kalau kita nggak makan seharian, masih perlu istirahat dan tidur setiap harinya. Jadi intinya sebagai manusia dan pekerja Allah, kita bisa saja lelah. Tetapi dengar baik, ketika kita mengalami kelelahan dalam bekerja, satu hal yang saya ingin ingatkan, jangan berhenti berjerih payah. Jangan berhenti mengerjakan pekerjaan Allah dalam hidup kita. Jangan kendor dalam mengerjakan pekerjaan Allah lewat hidup kita. Tetapi kerjakan terus pekerjaan dan pelayanan Allah dengan segenap hati kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Well, it sounds very good pendeta. Tetapi bagaimana caranya agar kita tetap semangat dan kuat walaupun kita terkadang suka lelah? Nah, ini kembali kepada pertanyaan di ayat ke-9 tadi. Does it really matter what we do? Ingat pertanyaan tadi. Apa sih gunanya semua yang kita kerjakan dengan berjerih payah ini? Apakah akan memberikan sebuah hasil dengan jerih payah yang melelahkan ini? Untuk menjawab pertanyaan ini, let me share this true story with you. Seorang pria bernama William Whiting Borden lahir 1 November 1887 dari sebuah keluarga yang kaya di daerah Chicago. Multi-millionaire family. Borden Incorporated. Mereka bergerak di industri milk and dairy product dan di real estate. Waktu Bill Borden berusia 17 tahun, orang tuanya memberikan dia hadiah keliling dunia. Ia pergi ke Asia, Timur Tengah, Eropa. Dan ketika ia berlibur, yang ia dapatkan adalah compassion, mercy, belas kasihan untuk menolong orang-orang yang susah. Terutama ketika ia berkunjung ke negara Timur Tengah dan Asia. Dalam perjalanan pulang kembali ke Amerika, ia selalu membawa Alkitab kesayangannya kemanapun ia pergi. Ia menuliskan di belakang Alkitabnya satu kalimat, no reserve, tanpa syarat. Karena William Borden anak yang cerdik, pandai, very smart, ia masuk ke Yale University di Connecticut tahun 1905. Yale ini salah satu dari Ivy League, 8 universitas yang semua orang kepingin masuk di dalamnya, dan Yale ini satu dari 8 ini. Dan pada semester 1 ia memulai pergerakan transformasi berdoa di Yale University. Ia dan temannya mulai berdoa di asrama setiap makan pagi, breakfast, 4 kali pertemuan setiap minggunya. Mulai bertambah dari 3, 5, lebih dari 10 orang join dalam doa pagi itu. Dan pemulahan yang sederhana itu menyebabkan daily groups of prayer. Dari 1 minggu sekali mulai frekuensi bertambah. Sehingga akhir tahun pertama ada 150 orang freshman, student yang baru, yang tertarik untuk memulai weekly Bible study. Sampai ketika ia lulus dari Yale University, ada kurang lebih 1.000 sampai 1.300 students yang ikut dalam Bible study di universitas tersebut. Sampai waktu ia lulus, ia terpilih menjadi orang yang pantang mundur dalam memulai dan mengerjakan sebuah program. Bukan hanya di kampus Yale, Connecticut, tapi William Borden juga banyak menyelamatkan orang dari keterikatan akan alkohol dan minuman keras di sepanjang jalan New Haven, daerah college itu. Dan bukan hanya itu, ia menolong, ia kadang memberikan tumpangan di penginapan murah di sekitar, dia membayari penginapan itu, ia memberi makan kepada mereka, dan ia menginjil sehingga banyak dari mereka yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setelah lulus dari Yale, ia ditawari pekerjaan dengan gaji yang sangat tinggi. Tetapi ia membuka Alkitabnya, dia menulis kalimat yang kedua di belakang Alkitabnya. No retreats, atau pantang mundur. Setelah ia lulus, dia tidak terima pekerjaan itu, ia langsung masuk ke Princeton Seminary di New Jersey. Princeton juga salah satu dari Ivy League colleges in the US. Ketika ia belajar di sana, ia terpanggil untuk menjadi seorang misionari untuk orang-orang Muslim di China. Ia sangat excited dan dia kepingin cepat selesai sekolah, sehingga ia lulus, ia langsung pergi ke China. Waktu itu ia berlayar ke sana untuk bekerja dengan orang-orang sekitar di situ. Tapi sebelum ia sampai ke China, ia harus stop dulu di Mesir. Dan waktu ia di Mesir, dia mau belajar
bahasa Arab atau Arabic. Dan dia mulai mempelajari sebelum dia pergi ke China. Itu persiapan untuk dia pendidikan di China. Tetapi Tuhan punya rencana yang berbeda. Ketika dia di Mesir, ia diserang oleh penyakit yang disebut spinal meningitis, sum-sum tulang belakang yang rusak, yang kemudian menyebar ke selaput radang otaknya, yang menyebabkan dia meninggal dalam waktu kurang lebih sebulan di usia ke-25 tahun di Mesir. Ketika berita kematian Bill Borden sampai ke Amerika, seperti ombak kesedihan yang memuncak, berita ini menyebar bukan cuma di Amerika keluarga, tapi ke seluruh dunia. Bukan hanya Bill Borden mengorbankan hartanya, ya, kemampuannya, kepandaiannya, tetapi hidupnya bagi Injil Tuhan. Dan berita ini awalnya merupakan kesedihan, tetapi kemudian berubah menjadi sebuah kebanggaan bagi keluarga dan teman-temannya. Ada orang yang bilang, what a waste of life, hidup yang sia-sia. Tetapi sesuai dengan konteks pertanyaan tadi, in the end, does it really matter what you do? Pada akhirnya, apakah penting yang ia lakukan? Jawabannya adalah absolutely yes. Sangat berarti, sangat berharga. Apa yang dikerjakan oleh William Borden dengan berjerih payah, melelahkan, all out, bahkan pengorbanan yang ia lakukan dalam mengerjakan panggilan Tuhan atas hidupnya itu, semua memberi arti yang tidak ternilai di hadapan manusia dan terutama di hadapan Tuhan. Apa yang ia kerjakan, it's not a waste, bukan sebuah kesia-siaan di dalam rancangan Tuhan. Bahkan di atas pengorbanannya, kelelahannya, seluruh jerih payahnya, William Borden tidak pernah mundur apalagi menyesal. Karena ternyata di belakang Alkitabnya, ketika ditemukan Alkitab itu di kamar Bill setelah ia meninggal, di bawah dua tulisan yang dituliskan sebelumnya, no reserve, tanpa syarat, no retreats, pantang mundur, dan ada tulisan ketiga di bawah itu yang dia tulis, no regrets, tidak menyesal, tanpa penyesalan. Inilah attitude atau sikap hati, paradigma dalam hati seorang pekerja yang bernama Bill Borden. Lebih dari seorang martir, William Borden menjadi kesaksian bagi banyak orang karena ketaatannya kepada panggilan Tuhan. Karena all out, setiap jerih lelah yang dilakukan bagi Tuhan bukan hanya berdampak di Yale University kepada para pemulung di daerah New Haven. Bahkan sampai hari ini, setiap orang yang belajar atau mengenal tentang nama tersebut, mereka melihat bahwa dia merupakan seorang yang Tuhan pakai, memiliki hati untuk menjadi berkat bagi kerajaan Tuhan. What Bill Borden do is a big matter, bahkan sebuah sejarah bagi semua orang. Dengar baik hari ini Bapak Ibu. Tidak ada yang sia-sia ketika kita mengerjakan pekerjaan kita seperti kita mengerjakannya untuk Tuhan. Mungkin ini yang sering kali menjadi pertanyaan kita dalam keseharian hidup kita. Sebetulnya untuk apa sih saya mengerjakan ini? Untuk apa saya melayani di bagian ini? Well, jawabannya adalah bukan untuk apa, tetapi untuk siapa kita mengerjakan ini. Siapa yang menilai, siapa yang diberkati, siapa yang dikuatkan lewat pekerjaan dan pelayanan kita, yang akan membuat setiap jerih payah kita, lelah kita menjadi sesuatu yang worth it dan berharga. Terkadang kita hanya berpikir mengenai pekerjaan kita dari kacamata kita, Bapak Ibu. Kita rasa bosan, kita rasa lelah. Tetapi coba kita dari kacamata orang lain yang merasakan dampak dari apa yang kita kerjakan. Coba kita dari kacamata orang yang memberi pekerjaan itu. Saya percaya kalau kita melihat hal ini, maka kelelahan dan susah payah kita akan menjadi worth it dan memberi kepuasan tersendiri dalam hidup kita. Haleluya. Tapi mungkin dari antara saudara ada juga yang bertanya, tapi pendeta, tunggu sebentar Pak Pendeta. Setiap manusia kan pasti pernah capek loh. Pasti pernah lelah. Pasti pernah bosan dalam sebuah pekerjaan. Dan bukankah poin yang kedua ini merupakan fakta kehidupan bahwa setiap pekerjaan pasti melelahkan? Bukankah seperti itu? Nah, bagaimana mengatasinya? Bapak Ibu, satu kebenaran lagi untuk mengatasi kejenuhan dan kelelahan dalam pekerjaan kita.
Saya teringat dalam satu ayat dalam Galatia pasal 6 ayat 9 yang berkata begini. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. New Living Translation katakan, so let us not get tired of doing what is good. Jangan jadi capek lelah waktu kita mengerjakan hal yang baik. At just the right time, pada waktu yang baik, tepat, we will reap a harvest of blessing. Kita akan menuai tuayan yang besar, berkat yang besar. If we don't give up. Kalau kita tidak menyerah. Ayat ini merupakan sebuah encouragement yang mengandung janji Allah yang luar biasa. Jangan lelah, jangan bosan, don't get tired untuk mengerjakan pekerjaan yang baik. Ini adalah encouragement yang harusnya memberikan kita semangat untuk tidak menjadi lelah. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Nah, ini merupakan satu janji. Yang pertama, jangan lelah. Yang kedua, ada janji Tuhan, kita akan menuai. Ya, tetapi ayat ini diakhiri dengan satu kata, jika kita tidak menjadi lemah. Rupanya ini syarat dan ketentuannya. Jadi kalau saya simpulkan, ayat ini berkata, jangan sampai kita lelah dalam bekerja. Sehingga kita menjadi lemah pada saat di mana kita seharusnya menuai. Dan yang luar biasa Bapak Ibu, yang paling luar biasa, ayat ini berkata, apabila sudah datang waktunya. Waktu saya membaca dan merenungkan Galatia pasal 6 ayat 9 ini, saya diingatkan kepada nats kita di tema hari ini, Pengkhotbah pasal 3 ayat 11a. Ia, Allah, membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ada kesamaan di kedua ayat ini. Apabila sudah datang waktunya, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan di sini saya menemukan fakta atau poin yang ketiga tentang hidup manusia. Kita lanjut ya. Poin ketiga, setiap pekerjaan ada masanya. Setiap kelelahan, setiap kejenuhan ada expiration date-nya. Bahkan hidup manusia pun ada waktunya. Kalau kita lihat Pengkhotbah pasal 3 ayat pertama diawali dengan kata untuk segala sesuatu, perhatikan. All things, segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Bapak Ibu sekalian, saudara dan saya, kita hidup dari masa ke masa. We live season by season. Tidak ada seorang pun yang hidup hanya satu masa saja. Semua manusia hidup dalam masa yang berbeda-beda. Ada masa bebas masker. Nggak usah pakai masker. Ada masa lockdown, harus pakai masker. Ada masa freedom. Ada masa pandemik. Ada masa karantina. Ada masa-masa yang kita harus lewati. Terus dalam kehidupan kita. Setiap manusia mengalami masa yang berbeda-beda. Tetapi satu hal yang perlu kita sadari. Bahwa masa tersebut semua bersifat sementara dan tidak abadi. Baik itu kesehatan, keuangan, kekuatan, kepintaran, kecantikan, kebersamaan. Bahkan kehidupan sekalipun. Tidak ada satupun yang abadi. Semua ada masanya. Semua ada waktunya. Makanya dalam pendidikan, pelajaran ada yang disebut dengan history atau sejarah. Kenapa ada sejarah? Karena sejarah berhubungan dengan peristiwa. Dan peristiwa itu berhubungan dengan waktu. Makanya dalam history of art atau music ada zaman barok, zaman romantik, zaman renaissance, zaman modern dan sebagainya. Semua itu berhubungan dengan waktu dan masa. Orang menabung di bank saja, di deposito di bank saja ada jatuh temponya, ada masanya. Intinya, di bawah kolong langit ini tidak ada yang abadi. Semuanya ada waktunya. Tetapi satu hal yang abadi, yang kekal, dan tidak memiliki masa atau jangka waktu. Dialah yang berada di atas langit, bertahta di atas langit, kemuliaannya mengatasi bumi, dan kemurahan hatinya seumur hidup dan sepanjang masa.
Dialah Tuhan Allah kita. Mazmur 30 ayat 5 katakan, sebab sesaat saja ia murka. Masa sesaat saja, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan. Berbicara mengenai waktu yang terbatas, ya memiliki jangka waktu, tetapi menjelang pagi, waktu yang berbeda, masa yang berbeda, terdengar sorak-sorai. Hanya Tuhan yang kekal, yang tidak memiliki batasan waktu. Wahyu 22 ayat 13 katakan, Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Dialah Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Makanya kembali kepada nas kita, Pengkhotbah 3 ayat 11b, dikatakan, tetapi manusia, kita lanjut ya, tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Amplified Version katakan, Allah menanamkan keabadian, eternity. Dan manusia tidak dapat menemukan, tidak dapat memahami apa yang telah Tuhan lakukan, rencana keseluruhan Tuhan dari awal sampai akhir. Tentu saja kita yang terbatas, kita yang ada masanya, tidak mungkin bisa mengerti seseorang atau sesuatu yang tidak ada batasannya. It's impossible to understand. Sekali lagi, kita pekerja, bukan yang memberi pekerjaan. We don't understand. All we do is we got the task to do and we just have to do it. Karena hanya Tuhanlah yang kekal, Tuhanlah yang abadi, maka kita tidak pernah bisa dapat mengerti seutuhnya seluruh rencana Tuhan. Tetapi justru karena hal inilah kita akan masuk dalam poin yang keempat, yang terakhir. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita yang nggak bisa mengerti, kita yang nggak bisa memahami, and it is not our job to understand. It is not our responsibility to grasp, untuk mengerti cara Tuhan bekerja. Tetapi kita percaya bahwa Tuhanlah yang tidak terbatas itu akan membuat segala sesuatu, termasuk segala masa. Ingat tadi, waktu-waktu kehidupan kita, segala sesuatu, segala masa indah pada waktu Tuhan. Ini kata kuncinya. Dalam segala masa, dalam segala keadaan, mengingatkan kepada kita. Selama kita mengizinkan Tuhan yang memegang kendali dalam kehidupan kita. Selama fokus kita kepada Tuhan yang kita kekal dan mengerjakan bagian yang harus kita kerjakan. Selama kita percaya bahwa Tuhanlah yang menjadikan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Maka saudara dan saya tidak perlu memahami, menyelami keseluruhan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Karena memang kita tidak dapat menyelaminya, demikian firman Tuhan. Tetapi tugas kita adalah, yang harus kita lakukan adalah trust and obey. Percaya dan taat sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya akan keindahan yang akan Tuhan nyatakan kepada kita pada waktunya. Taat kepada seluruh proses kehidupan yang kita jalani hari-hari ini. Jangan malas, jangan lelah, jangan menyerah, jangan bingung, dan jangan bimbang. Tetaplah setia pada Tuhan dan kerjakan apa yang menjadi tanggung jawab yang Allah berikan untuk kita sebagai pekerja. Lakukan apa yang menjadi bagian kita dengan sepenuh hati. Berjerih lelah. Jangan pernah bertanya kenapa. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah mundur, apalagi menyerah. Tapi ingat akan 4 poin fakta kehidupan manusia hari ini. Kita recap. Yang pertama, setiap manusia memiliki tanggung jawab dalam hidup yang kita sebut dengan pekerjaan. Poin kedua, setiap pekerjaan pasti melelahkan. Tetapi poin ketiga, setiap pekerjaan yang melelahkan itu ada masanya. Setiap kelelahan ada expiration date-nya. Hidup manusia ada masanya. Namun satu hal yang menjadi pegangan kita sebagai seorang pekerja Allah, yang poin keempat adalah Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Hari ini
Saya tidak tahu apa yang saudara alami dalam kehidupanmu. Situasi keluargamu, pekerjaanmu, hatimu, pelayananmu, apapun yang menjadi mungkin beban, pergumulan, rencana dalam hatimu. Tapi dengar baik. Apapun yang Tuhan percayakan untuk kau kerjakan, kerjakan dengan baik. Tuhan yang memberikan itu semua, mempercayakan untuk kita lakukan, kerjakan dengan baik. Dengan berjerih payah, terus sekuat tenaga, semaksimal kita. Jangan pernah kecewa, jangan pernah gagal, jangan pernah merasa gagal maksud saya. Jangan pernah merasa tidak mampu, karena Tuhan yang memberikan kita kemampuan untuk mengerjakannya. Dan ingat, jangan pernah komplain, membandingkan diri kita dengan orang lain. Tapi kerjakan sekuat tenagamu, sepenuh hatimu. Dan segala sesuatu yang kita kerjakan itu akan mengalami masa demi masa. Dan walaupun kita belum melihat hasil akhirnya, and we don't know what is the end comes will be secara pikiran kita. Dan memang bukan tugas kita untuk memprediksi atau mengetahui seluruhnya. Tapi serahkan kepada Tuhan dan percaya bahwa Ia yang sudah memulai sesuatu yang baik dalam hidup kita akan menolong kita, membantu kita, bersama dengan kita, Immanuel menyertai kita, sehingga kita mampu mengakhiri semuanya dengan sempurna. Dan Tuhanlah, bukan kita, tapi Tuhanlah yang akan menjadikan segala sesuatu, semua proses dari depan, awal, pertengahan sampai akhirnya indah pada waktunya, bagi hormat kemuliaan nama Dia dan berkat bagi kita dan orang-orang sekeliling kita. Tetap bersukacita, tetap bersyukur, tetap kuat di dalam memasuki tahun 2022 bersama dengan Tuhan. Amin. Buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat kepercayaan yang Kau berikan kepada setiap kami. Kami belajar dari firman-Mu hari ini bahwa setiap kami punya tugas yang harus kami kerjakan. It's different, berbeda satu dengan yang lainnya. Tapi ingatkan kami bahwa fokus kami adalah mengerjakan bagian kami ini dengan setia, berjerih lelah, dan dengan segenap hati dan kekuatan kami. Dan pada waktu kami mengerjakan yang kami percaya, Tuhan yang akan memberkatinya, Tuhan yang akan menambahkannya, Tuhan yang akan melengkapi segala sesuatunya, Tuhan yang akan memperbaiki kalau ada kekurangannya. Tuhan, because we know that we work together with you. Kami adalah kawan sekerja Allah yang mengerjakan seluruh pekerjaan ini bersama-sama. Dan kami punya Tuhan, Roh Kudus, Roh Kudus yang menolong kami dalam setiap kelemahan aspek pekerjaan kami. Ingatkan kepada kami Tuhan bahwa kami tidak sendiri. Ada Tuhan yang beserta dengan kami. Dan kami bersyukur Tuhan, kembali firman mengingatkan kepada kami bahwa kami nggak boleh menyerah. Kami nggak boleh mundur dalam segala sesuatunya. Tapi kami tetap setia, percaya dan taat kepada Tuhan. Karena kami tahu pada akhirnya, at the end of the day, what we do really matters. Yang kami kerjakan itu akan sangat berguna, memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan akan berdampak bagi banyak orang. Tuhan, firman-Mu katakan dengan jelas, Engkau yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Mampukan kami untuk kami bukan cuma mengerti, tapi kami sungguh-sungguh merenungkan dan melakukan hal ini Tuhan. Sehingga ayat ini bukan hanya sekedar logos, tapi ayat ini jadi rema yang kami praktekkan dalam kehidupan kami, yang kami aminkan dalam kehidupan kami, bahwa Tuhanlah yang membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Terima kasih Bapak, hamba-Mu selesai berbicara. Tapi aku berdoa Engkau meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Jadikan kami sebagai anak-anak Tuhan yang boleh taat dan dengar-dengaran, melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Hormat syukur kami kembalikan kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan.
izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti kelak tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, kami percaya, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari arahkan hatimu, angkat tanganmu, dan menerima berkat Tuhan. Haleluya. Sekarang pulang dan terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, boleh menjadi bagian kehidupan saudara dan saya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Jadilah pekerja-pekerja Allah yang berjerih lelah di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan. Dan ketahuilah bahwa jerih payahmu dalam Tuhan tidak sia-sia. Upah besar menanti bagi engkau yang setia. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur dan menerima berkat Tuhan. Yang percaya katakan bersama dengan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku tahu.
Sampai jumpa dalam ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita.